saja materi untuk pertemuan ini. Saya akan membahas semiotika dalam perspektifnya Charles Sanders Peirce. Sebagai pengantar, saya akan memaparkan siapa Charles Sanders Peirce. Jadi Charles Sanders Peirce itu merupakan salah satu ya yang paling tidak meletakkan kerangka dasar semiotika ataukah ilmu tentang tanda. Jadi dia ini lahir 10 September 1839 di Cambridge, Massachusetts gitu, dan wafat pada tanggal 19 April 1914. Jadi sekitaran abad 19-an ya. Abad 19 lahir, kemudian meninggal di abad 20. Dia juga menulis banyak gitu. Jadi selama usianya sekitaran 57 tahun usianya. Enggak, bukan 57 tahun usianya. Justru karir menulisnya itu selama 57 tahun dan menulis banyak karya. Nah, dia ini banyak bicara pada topik-topik termasuk matematika, ilmu fisika, ekonomi, hingga logika dan ilmu sosial. Dia biasa disebut juga kalau dalam ilmu tanda atau dalam semiotik itu, dia lebih banyak dalam konteks logika dan pragmatisme dalam tanda. Logika dan pragmatisme dalam tanda. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan beberapa bahasan, khususnya bagaimana dia menempatkan suatu tanda atau lahirnya suatu tanda gitu. Jadi dia memperkenalkan gagasan itu dalam bentuk apa yang disebut bentuk triadik. Jadi model segitiga gitu dalam bahasa ininya. Jadi sesuatu sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jadi model semiotikanya itu misalnya sesuatu ini lahir karena diakibatkan oleh ini, kemudian karena ini. Taruhlah misalnya tanda itu ada, itu karena ada yang diwakilinya. Nah, yang diwakilinya ini muncul dari suatu objek, dan objek itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang punya makna, kayak gitu lah. Jadi modelnya kayak segitiga semacam itu. Lalu dia memperkenalkan juga istilah dalam tingkatannya lahirnya suatu tanda dan pemaknaannya itu disebabkan oleh ada yang disebutnya kepertamaan gitu, firstness ataukah kekeduaan ataukah secondness dan thirdness, kayak begitu konsepnya. Lalu di sistem triadik ini Peirce menempatkan segala sesuatu itu ke dalam 3 kelompok dalam bentuk relasi triadik yang saya sebut tadi. Jadi semacam relasi trikotomi ataukah semacam segitiga yang saling terkait gitu. Objek ada karena adanya yang diwakili, kemudian ada karena ada tafsir dari objek yang diwakili. Dia juga mengatakan bahwa di situ ada kategori-kategori umum yang selalu muncul tentang segala sesuatu dalam 3 kategori yang saya sebutkan tadi. Pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sebagai contoh, dalam istilah triadik atau trikotomi ini, dia menyebut sesuatu itu karena ada posibilitasnya, ataukah ada kemungkinan di dalamnya. Kemudian itulah yang disebut pertama dalam mekanisme triadiknya, sistem triadiknya. Kemudian aktualitas,
sebagai kedua, second, dan kebutuhan sebagai yang ketiga atau third. Nah, aspek lain yang dipaparkan oleh Peirce ada yang disebut kualitas, kualitas dalam suatu kemungkinan, atau yang biasa disebut PERS. Juga di sana ada fakta yang hadir dalam yang kedua itu. Yang sebagaimana kita lihat, selain posibilitas, ada fakta yang second. Fakta itu biasa disebut juga aktualitas, kan? Aktualitas. Kemudian yang third, yang ketiga, di sana ada aturan mainnya. Ada habit, law, rule sebagai third. Itulah juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga ada rule, ada regulasi, dan nah, selanjutnya, selain kualitas, fakta, ataukah rule, ada di dalamnya disebut entitas, yang terhubung juga dengan sistem triadik yang pertama, kedua, ketiga itu. Entitas dalam yang pertama sebagai hubungan, yang relasi gitu, relation. Itu yang kedua ya. Kalau yang pertama, dalam yang pertama itu ada entitas pada sesuatu itu, kemudian ada hubungannya pada sesuatu itu, dan ada yang diwakilinya. Tapi masih tetap menggunakan sistem yang pertama, kedua, ketiga. Jadi dalam suatu mekanisme penandaan, selain karena ada kualitasnya, ada faktanya, juga ada laku di dalamnya, ada aturan main. Berikutnya juga ada entitasnya, ada hubungannya, dan ada yang diwakilinya, atau representasi. Peirce membangun gagasannya tentang teori tanda dalam konteks relasi triadik sebagai relasi representasi yang dihubungkan secara pragmatis dengan tiga hal, yaitu bagaimana kita menemukan sesuatu, ataukah bagaimana kita menemukan suatu objek, gitu. Ataukah ketika kita melihat sesuatu, bagaimana sesuatu itu diwakili ataukah direpresentasikan oleh atau dalam sesuatu yang lain. Jadi misalnya meja, kita melihat meja itu mewakilkan sesuatu, ataukah kita menyatakan tentang meja ataukah objek itu mewakilkan sesuatu. Lalu bagaimana representasi itu sampai pada sesuatu yang lain sebagai pihak ketiga, interpretan. Jadi objek itu kemudian yang diwakilinya dan yang ditafsirkannya. Jadi ketika kita melihat suatu objek, itu juga dalam mekanisme triadik sekaligus ada itu. Objek yang diwakili dan yang tafsirnya, ataukah interpretasinya tentang objek itu. Berikutnya adalah Charles Sanders Peirce dapat ditegaskan sebagai salah satu tokoh awal dari munculnya semiotika modern, ataukah sebagai pencetus teori tanda modern dengan kerangka triadik yang saya sebutkan tadi. Jadi dia berupaya itu untuk menghubungkan sistem nalar manusia melalui logika yang didasarkan pada tanda. Logika-logika yang dia maksudkan tadi itulah logika triadik itu. Yang saya sebut tadi, dalam sesuatu itu ada tiga hal yang lahir di dalam. Mulai dari level kepertamaan, level kekeduaan, dan level keketigaan. Nah, di level kepertamaan, kekeduaan, dan keketigaan itu di dalamnya ada objeknya, ada hubungannya, dan ada yang menafsirkannya, ada yang ditafsirkan dalam objek itu. Jadi agak logis dia kan, agak logis menuturkan tiga level di dalam melihat sebuah tanda.
Hubungan nalar, logika, dan tanda bagi Peirce adalah sebuah relasi segitiga. Model relasi segitiga yang menandai gagasannya tentang semiotika. Tanda adalah bagian penting dari sistem berpikir manusia. Jadi, manusia itu, untuk memahami itu ada dalam mekanisme itu. Karena dia adalah sistem berpikir. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lihat, itu harus dilihat sebagai cara berpikir atau sistem berpikir. Kemudian tanda itu juga terkait dengan cara manusia terhubung dan menciptakan makna-maknanya. Karena ada objek yang dilihat, taruhlah kursi, kemudian kursi itu diwakilkan oleh suatu konsep, itu tentang itu, dan ditafsirkanlah konsep itu sehingga dia memiliki makna. Nah, berikutnya, 3 kategori tentang keberadaan kenyataan yang dikemukakan Peirce sebagai kepertamaan, kekeduaan, dan ketigaan itu merupakan substansi gagasan semiotikanya yang dirumuskan dalam bentuk skema berpikir triadik tentang tanda. Jadi dia melakukan konversi dari 3 kategori tentang keberadaan kenyataan dalam 3 bentuk relasi triadik atas tanda. Jadi saya ulangi, ada konversi, jadi Peirce melakukan konversi. Konversi itu sesuatu yang dari one thing gitu, dari sesuatu kemudian dipindahkan ke lainnya tapi dianggap setara gitu. Gitu sederhananya kira-kira. Nah, 3 kategori tentang keberadaan kenyataan ke dalam 3 bentuk relasi triadik atas tanda. Secara kategoris dia membagi 3 lagi bentuk relasi tanda dalam bentuk relasi triadik. Pertama tadi itu, relasi triadik itu dilihat sebagai sesuatu pembanding. Jadi relasi triadik dari pembanding yang hanya dapat menjadi tanda atas dasar satu dengan yang lainnya. Jadi ketika kita melihat sebuah objek, kita bisa mengetahui objek itu karena ada pembandingnya dengan sesuatu yang lain. Nah, kedua adalah relasi triadik dari tampilan berupa kenyataan yang ditunjukkan oleh sebuah tanda. Jadi tanda itu diketahui dari suatu permukaan atau objek yang kita lihat. Jadi yang pertama tadi itu dia dalam konsep karena dari pembanding, kemudian yang kedua dari penampilan, kemudian yang ketiga adalah dari interpretasi ataukah tafsiran. Nanti kita lebih turun lagi melihatnya lebih spesifik apa yang disebut relasi triadik pembanding yang hanya dapat menjadi tanda, jadi atas dasar satu dengan yang lain. Jadi ground sebagai dasarnya gitu. Lalu berikutnya, nanti kita akan lihat. Nah, coba kita lihat dari relasi triadik dari pembanding, tanda dan groundnya, ataukah yang melatarinya, ataukah dasarnya. Gitu. Kita pelan-pelan ya, Mbak ya. Jadi Peirce itu menyebut istilah ground sebagai sebuah sifat awal atau sifat dasar sebuah tanda. Tanda dengan karakter kepertamaannya, firstness-nya. Jadi kalau kita melihat suatu tanda, itu pasti ada dasarnya itu tanda. Ada yang melatarinya sehingga dia menjadi sebuah tanda. Jadi ground baik dalam bentuk kode ataupun tidak terdapat dalam sistem kesadaran manusia. Jadi ada dasar itu pada setiap manusia, ada dasar itu ketika dia melihat suatu tanda. Nah, Peirce membagi tanda dalam hubungannya dengan sifat ground dalam 3 bentuk karakter triadik yang kembali mengandung dimensi firstness, secondness, dan thirdness. Jadi kita akan mulai masuk ke istilah-istilah yang agak-agak berat ini. Jadi di sana, di dalam dari pembanding tanda dan ground ini,
Ada yang disebutnya quasi-science, sin-science, dan legi-science. Kalau dilihat dari perspektif pembanding ya, ground, tanda dan dasarnya sebuah tanda. Jadi tanda itu ada karena ada unsur atau dimensi dari pertama, kepertamaan, kekeduaan, dan ketigaan yang saya sebutkan di awal. Apa yang ada dalamnya? Quasi-science, sin-science, dan legi-science. Apa yang disebut dengan quasi-science? Jadi istilah quasi-science dari Crohn ini dapat diterjemahkan dari awalannya, quali, dari kata quality, atau sifat yang artinya adalah sesuatu tanda-tanda menjadi tanda berdasarkan suatu sifat tertentu yang dihasilkan dari pembandingan atas sifat lain yang berbeda. Jadi taruhlah antara meja dan lemari itu didasari oleh karakter yang ada dalam dimensi pertama, kedua, dan ketiga. Kalau saya menyebut dimensi-dimensi yang firstness, secondness, dan thirdness tadi, itu harus diingat juga ya tentang pemaparan awal mengenai suatu objek yang di dalamnya ada yang diwakili dan tafsir atas objek yang diwakili. Oke. Jadi ketika ada tanda yang ada dalamnya itu salah satunya kualitasnya. Jadi sifat yang artinya dalam suatu tanda-tanda yang menjadi tanda itu berdasarkan suatu sifat lain yang berbeda dengan yang lain. Kualitas dari quasi-science dari ketika saya menyebut meja dengan HP itu ada sifat-sifat dasarnya sehingga kita bisa mengetahui bahwa dia HP ataukah dia meja kayak gitu ya. Berikutnya adalah sin-sign. Ini dapat diterjemahkan dari kata dari awalannya. Sin itu khusus ataukah singular. Ya. Singular. Bentuk tunggal. Yang artinya adalah suatu tanda yang menjadi sebuah tanda atas dasar bentuknya dalam kenyataan yang dibandingkan dari tampilan lain yang berbeda. Gitu. Apa nih? Nanti saya tunjukkan contohnya lebihannya. Kemudian legi-science berasal dari awalnya legal atau lex, dia terkait dengan norma hukum aturan. Yang artinya sesuatu tanda-tanda yang menjadi tanda atas dasar sebuah aturan disepakati secara umum. Kita tahu bahwa ketika kita menyepakati suatu arti tanda, mau dia namanya Asia atau namanya apa, itu karena ada aturan di dalamnya yang ditaruh bahwa aturannya adalah bahwa itu nama kepada seorang perempuan atau apa gitu, ataukah si apa, nama lain lah taruh kayak gitu. Itu aturannya bahwa dia yang melekat padanya itulah yang kemudian bisa menjelaskan tentang dia sebagai sesuatu. Oke, jadi di situ ada konvensi ya secara umum yang disepakati. Ini contohnya lebih singkat ya. Mungkin contoh ini bisa lebih memudahkan kita untuk bagaimana melihat kaitan antara sistem yang saya sebutkan tadi, relasi triadik dari pembanding, dalam hal ini bagaimana tanda dan groundnya, ataukah yang mendasari suatu tanda itu dipahami sebagai sesuatu. Gitu. Nah, maka kita lihat jenis tandanya. Relasi tanda dengan yang ditandai. Jadi hubungan tanda dengan yang kita tandai. Gitu. Dari quasi-science sebagai yang pertama, bisa dilihat hubungannya dengan pembanding sifat atau kualitasnya.
Gitu. Jadi tanda itu bisa diketahui karena punya kualitas ataukah pembanding sifatnya. Pembandingan lainnya yang biasa yang muncul dalam sinsain yang saya sebut tadi yang singular yang khusus itu karena pembandingan pada fakta yang satu atau peristiwa sederhana lainnya gitu yang membuatnya terhubung sebagai suatu yang related gitu, relasi tanda dengan yang ditandai. Kemudian relasi tanda yang ditandai dalam konteks legisains itu terhubung dengan pembanding prinsip atau aturan konvensinya. Jadi aturan mainnya. Itu dari segi hubungannya, relasinya. Nah, dari segi bentuknya, kalau mau melihat konteksnya sebagai qualisains untuk membandingkannya dari sifat atau kualitasnya, contohnya itu dalam segi bentuk adalah warna putih pada bendera gitu. Nah, warna putih pada bendera dalam konteks sifatnya itu akan kita maknai sebagai kematian. Itu secara sifat ya. Itu dari segi qualisains. Ataukah bunga melati pada pernikahan suci. Itu sudah bisa dari segi qualisains yang pertama bentuk tanda ini itu akan membuat kita terhubung dengan tanda yang ditandainya dengan makna itu. Tiba-tiba Anda masuk sebuah lorong, kemudian ada bendera putih terpajang, kita akan memaknai itu suatu adalah peristiwa menyedihkan dalam tanda kutip, kemudian meninggalnya kerabat dan sebagainya. Bunga melati juga pada pernikahan, kalau kita melihat relasi atau pembandingnya dengan yang lain dari segi bentuk ini, kita akan memaknainya bahwa itu adalah pernikahan ataukah kesucian. Gitu ya. Jadi dua ini ya. Saya sebutkan tadi tentang warna putih. Jadi dari segi kualitas, saya ulangi, dari segi kualitas pembanding, warna putih ini pertama ketika dia terpasang sebagai suatu kain yang berwarna putih di situ, pertama dia bisa menjadi suatu bendera gitu, ataukah sebagai kematian. Bunga melati pada pernikahan itu bisa bermakna kesucian, semacam itu. Lalu bagaimana dia kalau kita lihat bentuknya dari sinsainnya ataukah yang kekeduaan ini? Itu perbandingan fakta atau peristiwa sederhananya antara cara tertawa jadi suara motor dengan suara yang khas gitu. Kita bisa tahu bahwa yang tertawa itu si ini. Ataukah misalnya tiba-tiba mbaknya ini tidak menyalakan kamera, kemudian mendengarkan ada bunyi dari samping saya, dan kalau itu misalnya bunyi pintu, itu akan ketahuan bahwa secara sinsains sebagai suara khusus tentang bunyi pintu. Ataukah tiba-tiba di depan tak jauh dari saya ada motor lewat gitu. Jadi secara sinsains itu akan dikenali bentuknya sebagai suara motor. Itulah bentuk tandanya. Kalau dari segi legisains, legalnya itu bisa terkait dengan misalnya grammar ataukah bagaimana menyusun kalimat, itu ada hukum-hukumnya, ada subjek, ada kata kerja dan seterusnya. Kemudian kode-kode mengenai rambu lalu lintas. Itu dalam bentuk tanda ketika dia ingin dilihat sebagai yang legisains. Cara dia dipahami, kalau sifatnya qualisains, makna yang dilekatkannya gitu. Jadi orang tahu bendera putih itu sebagai penanda kematian,
karena makna diletakkan di sana. Itu kalau mau melihat kualitasnya atau kualisainsnya gitu. Dari relasi pembanding sifatnya atau kualitasnya. Nah, kalau dari yang singular atau casing signs ini, itu adalah karakter individu yang spesifik atau kebiasaan. Jadi misalnya hampir semua bunyi pintu itu bunyinya seperti itu. Hampir semua bunyi knalpot itu bunyinya seperti itu. Nah, semacam itu. Kemudian, kalau yang sifatnya legisigns, cara ia dipahami, dia dalam bentuknya harus memang dipelajari kalau konteks bagaimana membuat kalimat. Kemudian, kalau misalnya hampir semua manusia dunia ini tahu kalau dia melewati rambu-rambu lalu lintas, kemudian ada 3 warna di situ, itu berarti adalah ada aturan main, apakah kita berhenti ataukah jalan dari kode yang ada di rambu lalu lintas itu. Seperti itu. Berikutnya, relasi triadik dari tampilan gitu. Kalau sebelumnya itu pembandingnya ya. Jadi bagaimana memahami tanda ketika dia dibandingkan dari segi kualitasnya, kemudian dari segi kekhususannya, dan yang terakhir dari konvensinya atau keaturan mainnya. Kalau yang berikutnya adalah relasi triadik dari tampilan. Kalau yang tadi dari pembanding antara tanda dan yang melatari tanda ya. Yang pertama tadi itu relasi triadik dari pembanding tanda dan groundnya atau yang mendasari tanda itu dipahami ataukah dimengerti makna yang terdapat ataukah terletak ataukah disepakati di dalamnya gitu. Karena sebagaimana kita tahu tadi bahwa kalau dalam relasi yang sebelumnya ini cara ia dipahami macam-macam kan, itu karena memang simbol bunga ataukah apa tadi bendera tadi itu bendera putih itu karena diletakkan makna di situ. Kalau yang kedua, kalau yang khusus itu misalnya ketika mbaknya ini punya teman yang ketika dia tertawa meskipun dia di sebelah di ruangan sebelah, akan Mbak Keisha akan tahu bahwa itu temannya karena dia punya karakter kekhususan ataukah karakter individual dan kadang lebih spesifik yang ini untuk dipahami. Berikutnya dari segi legisains tadi itu karena dia disepakati ataukah dipelajari. Itu dari relasi triadik dari pembandingnya yang hubungannya antara tanda dan yang melatarinya ataukah dari ground. Berikutnya kita akan melihat hubungan triadik ini dari tampilan yang kelihatan. Kalau yang tadi pembandingannya dari tanda yang dibandingkan dari segi dasarnya. Kalau ini dari tampilannya. Tanda dan objeknya. Jadi 3 bentuk relasi tanda dan objek bagi Peirce itu menunjukkan 3 bentuk fenomena tanda. Yang pertama, tanda yang menjadi tampilan objek-objek yang menyerupai tanda itu yang disebutnya icon. Saya sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya ini tentang icon. Kemudian, kedua, keberadaan objek tertentu itu memiliki hubungan sebab akibat ataukah kausalitas dengan yang menandakannya. Ini disebut indeks. Maaf jadi, Pak. Ya. Ini Pak Subur bilang, maaf kok nggak bisa gabung ya. Oke, saya nggak admit. Oh. Lanjut ya? Ya Pak. Atau sebelum lanjut, Mbak Keisha, jangan sampai saya lanjutkan dari relasi triadik tadi itu, relasi triadik dari pembanding tanda dan ground. Mungkin ada dulu yang mau yang dibingungin atau apa gitu. Itu jelas sih Pak itunya contohnya kayak yang kalau yang pertama itu kali kayak dia sudah ada maknanya ya kayak bendera putih kan biasa di jalanan itu berarti sudah itu berarti ada
mau datang apa ada orang mati begitu kematian. Sudah ini sih lumayan jelas Pak. Oke. Jadi yang pertama itu kan tanda dari karena pembandingnya ya. Pembandingnya ini terbagi lagi karena dilihat dari kualitasnya yang biasa disebut quali science, Ya. kemudian dari singularitasnya, science, dan legi science ya dari konvensinya atau keaturannya. Kemudian ada bentuk-bentuknya tadi kan, bentuknya bendera untuk dari aspek dari aspek kualitasnya, quali science, kemudian karakternya itu dari aspek sing science-nya, kemudian yang terakhir itu sin sign-nya dari aspek konvensi atau keaturannya. Ini istilah-istilahnya yang agak rumit ya, tentunya ya Mbak ya. Istilah-istilahnya yang agak rumit. Kemudian cara memahaminya tadi terbagi 3 lagi. Satu itu karena kita tahu karena ada makna yang diletakkannya di situ. Jadi semua orang tahu kalau bunga melati pada acara pernikahan itu makna itu tentang kesucian itu diletakkan di situ kan? Iya. Sama persis dengan bendera putih itu karena itu diletakkan ke situ. Diletakkan pemaknaannya sebagai kematian. Berikutnya karakter tadi, bahwa cuma Mbak Keisha yang akan tahu kalau temannya di kamar sebelah itu yang tertawa gitu. Karena itu sudah kenal. Iya, kekhususan yang dia miliki itu dari tertawa sebagai bentuk tandanya. Kemudian yang terakhir tadi tentang grammar itu yang harus dipelajari aturan mainnya untuk mengerti, untuk memahaminya. Kemudian karena dia disepakati gitu, disepakati. Misalnya taruhlah rambu-rambu lalu lintas itu Mbak Kesha akan berhenti karena merah, itu karena konvensi kita. Merah. Kesepakatan tuh. Iya. Itu yang main di situ adalah hukum, rule, dan seterusnya. Itu selama bergabung Pak Subur ya. Jadi tadi saya sudah menjabarkan mengenai relasi triadik dari gagasan semiotikanya Charles Sanders Peirce dari aspek relasi triadik dari pembanding tanda dan yang melatari tanda atau kagrom. Berikutnya adalah objeknya. Dari tampilannya yang kelihatan. Kalian tadi dari perbandingannya. Jadi yang pertama itu tanda-tanda yang menjadi tampilan objek yang menyerupai tanda itu yang disebut icon. Kedua adalah keberadaan objek tertentu memiliki hubungan sebab akibat, causality, dengan tanda yang menandakannya disebut dengan indeks. Ketiga adalah keberadaan objek yang terkait dengan ikatan konvensional yang diletakkan pada tanda yang menandakannya yang disebut simbol. Jadi dia disebut simbol itu kalau tadi kalau dari tampilannya disebut simbol itu karena disepakati gitu. Kemudian dia disebut indeks itu karena sebab akibatnya. Kemudian disebut icon itu karena keserupaannya. Jadi dia menyerupai bentuk itu. Seperti yang saya contohkan sebelumnya tentang fotonya Mbak Keisha, itu adalah icon dari Mbak Keisha. Gitu. Ataukah kemarin mau belajar tentang angin mamiri ataukah apa gitu, itu icon kota yang yang kalau secara simbolik juga itu disepakati sebagai ikonnya Makassar. Ikonnya Makassar. Nah, mungkin ikon-ikon itu yang lain ketika misalnya ada kalau kita melihat Monas itu langsung kita tahu itu ikon Jakarta atau apa gitu. Berikutnya masuk ke bagaimana melihat bagannya gitu. Kalau yang tadi dilihat dari aspek pembandingnya, ini kita lihat dari aspek tampilannya. Jadi relasi tanda dengan yang ditandai gitu. Pembanding quali science, sin science, legi science-nya
Ini agak mirip tadi ya, kalau Legi Sains yang kalau kayak jenis tanda itu icon itu bentuk tanda, icon itu dekat dengan konvensi. Jadi mirip kalau tadi tentang lampu merah. Gitu. Nah, indeks cara dia dipahami sebab akibatnya. Jadi misalnya tiba-tiba Mbak Keisha tahu di belakang rumah itu ada asap besar naik gitu. Pasti akan bilang ada kebakaran. Nah, karena tampilannya tampilan sebab akibat. Gitu. Icon tadi ini potret, patung, karikatur dan lain-lainnya. Kepencet, Pak. Oh, saya kira dia masuk. Asap, bintik merah, kita akan tahu bahwa itu demam berdarah dan lain-lain. Kemudian lambaian, tangan, anggukan, acungan jempol itu disebut simbol. Jadi ketika kita ngomong begini, itu kita akan tahu kalau itu menandakan bahwa oke atau apa ya. Itu bisa diartikan sebagai simbol. Nah, cara dia dipahami, kalau icon tadi ini dia dibandingkan, kalau indeks itu diestimasi, dan kalau simbol dipelajari ataukah diinternalisasi. Kalau ini tampilan, sudah pertama tadi yang pertama tadi itu ground, objek, berikutnya adalah interpretan. Jadi relasi triadik karena dari pikiran. Nah, relasi triadik antara tanda dan interpretan adalah sebuah hubungan representasi dan interpretasi. Bahwa sebuah tanda menjadi tanda sejauh dapat merepresentasikan sebuah gagasan atau makna yang dipikirkan sebagai sebuah interpretasi. Jadi makna yang dipikirkan itu sebagai maknanya lahir dari suatu tafsir gitu, interpretasi kita. Tanda akan berelasi dengan pikiran jika ada hubungan logis gitu, antara sebuah tanda dengan objek yang ditandakannya. Hubungan logis tersebut dapat dibedakan menjadi 3 lagi nih. Satu adalah istilahnya sumiscience, gitu, deciscience, dan suadiscience. Sumiscience atau biasa disebut juga reme adalah sebuah tanda yang mengindikasikan kemungkinan pemahaman sebuah objek oleh interpretan. Jadi sebuah tanda mengindikasikan kemungkinan pemahaman sebuah objek oleh interpretan. Design atau design adalah sebuah tanda yang terkait dengan informasi langsung yang ditangkap. Jadi yang satu ini langsung ditangkap, kalau yang satu adalah kemungkinan. Nah, yang ditangkap oleh interpretan tentang sebuah objek. Kalau suadi atau argumen gitu adalah sebuah objek tanda yang dapat dipahami oleh interpretan berdasarkan hukum general. Coba kita lihat bagannya. Jadi kalau dari segi sumiscience yang bekerja di situ kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipikirkan ketika tanda itu muncul. Kemudian yang berikutnya deciscience, relasi sesungguhnya yang dipikirkan, hubungan yang sesungguhnya. Kemudian tanda umum yang terkonstruksi dalam pikiran. Bentuknya misalnya begini, kalau sumiscience, mata merah gitu. Kalau kemungkinannya, kalau dari segi pemahamannya, dari tafsiran kita, taruhlah Mbak Keisha lihat mata saya merah nih. Nggak mungkin kan langsung memastikan, Mbak Keisha nggak bisa memastikan. Pasti yang masuk relasinya di sini, sumiscience ini memikirkan dari segi interpretasi ya, pikiran, memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan mata saya merah. Bisa jadi karena infeksi, baru bangun tidur gitu, atau habis menangis.
gitu. Ataukah lagi banyak pikiran toh? Nah, gitu. Jadi tiba-tiba saya termenung, yang bisa dianukan oleh Mbak Kesha itu bukan kepastian, tapi kemungkinan dulu. Mungkin karena saya banyak pikiran, ada masalah, kurang kerjaan atau kurang duit. Itu dari Sumi Science. Tetap ada unsur pertama di situ, first. Bentuk tanda dalam konteks Desi Science yang relasi sesungguhnya, misalnya, ada tulisan di situ, awas ada anjing galak. Apa yang di kepala tak yang ada yang muncul sebagai tafsiran? Pasti relasi sesungguhnya kan? Relasi sesungguhnya yang dihubungkan kan tentang bentuk sebuah binatang yang galak. Ataukah ada tanda tentang jalan bergelombang? Ada lubang. Apa yang kalau saya bilang ada lubang di jalanan sana? Pasti yang terhubung itu dari konsep Desi Science itu bukan lagi kemungkinan-kemungkinan, tapi hubungan sesungguhnya yang dipakai di pikiran kita. Kalau yang tadi mata saya merah, yang ditaruh di pikiran kita itu baru kemungkinan-kemungkinan. Ini kalau bagi Pierce ya melihat relasi teradiknya dari aspek interpretan, tafsiran tentang suatu tanda. Kalau dari Swadi Science gitu, tanda umum yang terkonstruk dalam pikiran kita. Gitu. Kalau gelap, bentuk tandanya gelap, ya tidak ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, ya susah melihat, hitam gitu. Itu langsung terkonstruk dalam pikiran kita. Kalau cara memahaminya yang terakhir harus menggunakan logika gitu. Hitam karena apa? Gitu. Kalau cara memahaminya yang kedua itu membayangkan. Langsung kita membayangkan ada awas, ada tulisan awas, ada anjing galak. Sudah langsung membayangkan anjing galaknya. Nah, kalau yang pertama tadi tentang mata saya merah itu karena fenomena atau gejala gitu yang muncul gejala. Oke, sampai di situ dulu untuk ini karena kalau dilanjutkan istilah-istilah ini itu kemungkinannya agak apa ya? Agak kesulitan kita untuk langsung menaruh dalam memori kita. Seperti itu. Oke, sampai di sini saya kembali akan mengulas gitu, supaya bisa tersimpan. Pertama itu ada sistem kerja tandanya Pierce gitu, tentang bahwa suatu tanda di dalamnya itu ada disebut firstness, gitu. Ada dulu mula-mulanya gitu, kepertamaan, kemudian secondness, kemudian thirdness. Kemudian dia lagi melihat bagaimana tanda itu ada karena groundnya. Jadi kalau dari groundnya dia bilang lagi, kalau dari ground itu bentuk tanda bisa dilihat dari kualitas tanda, qualiscience. Kemudian science, singularitasnya, kekhususannya. Kemudian legiscience kayak gitu. Kemudian dia menunjukkan cara memahaminya. Itu dari konteks pembanding sebuah tanda. Lalu ketika dia dilihat sebagai objek, dari objek gitu, tanda dan objek. Kalau yang pertama tadi tanda dan ground, yang kedua tanda dan objek. Tanda dan objek di sana ada 3. Ada tanda, bentuk tanda bisa dipahami itu dari bentuknya karena menyerupai yang biasa disebut icon. Yang kedua itu karena sebab akibat atau kayak biasa disebut indeks. Yang ketiga adalah simbol. Itu karena konvensi bersama tentang tanda itu. Terakhir, relasi triadik yang terhubung dengan tafsir di pikiran kita. Cara pikiran kita melihat suatu tanda. Nah, di sana ada apa saja yang disebutkan oleh Pierce. Di sana ada tentang Sumi Science.
ada desi signs, swadi signs. Jadi bentuk tandanya misalnya tadi mata merah, itu karena kemungkinan yang akan muncul di kepala kita. Oh, mungkin begadang. Lalu karena ada tertulis ini, awas, ada anjing galak. Pikiran kita itu langsung menghubungkannya dengan yang sesungguhnya. Gelap, tidak ada cahaya. Pasti tanda umum yang terkonstruk dalam pikiran kita. Bagaimana cara memahaminya? Yang terakhir tadi menggunakan logika. Yang kedua, karena imajinasi atau bayangan. Dan yang ketiga, gejala. Seperti itu, Mbak Kesia dan Pak Subur. Pak Fajar sudah masuk. Begitu. Oke, jadi Pak Fajar, kita saat ini membahas Charles Sanders Peirce. Dengan peserta pertama, Mbak Kesia Angelina, kemudian Pak Subur, dan Pak Fajar. Pak Fadli hari ini tidak bisa masuk. Silahkan kalau ada komentar mengenai penjabaran tadi, semoga bisa terpahami, gitu ya. Bisa terpahami. Ya, jadi kata kunci tadi itu sesungguhnya juga ada pada bagaimana tanda itu muncul karena kita menemukan objeknya. Kemudian setelah menemukan objeknya, bagaimana sesuatu itu direpresentasikan oleh atau sesuatu yang lain, yang biasa disebut representamen. Kemudian representasi itu sampai pada sesuatu yang lain sebagai pihak ketiga atau yang menafsirkan. Jadi model triadik. Ini lagi turun, ground, ada dasarnya melatari sebuah tanda, kemudian ada yang objek yang kelihatan, dan ada penafsirnya. Kayak gitu. Itulah disebut relasi triadik, di mana dalam setiap relasi itu ada kepertamaan, ada kekeduaan, dan ada keketigaan kalau dalam istilahnya dia. Firstness, secondness, and thirdness. Kayak gitu. Silakan Mbak Kesia, Pak Subur, Pak Fajar memberikan respon. Ya, Pak. Silakan, ada yang mau direspon? Sudah jelas, Pak. Oh, clear. Pak Subur, nanti ngobrol sama Mbak Kesia aja ya. Iya, baik, Pak. Sementara masih jelas ini. Sudah jelas. Iya. Pak Fajar, gimana Pak Fajar? Sudah selesai meetingnya? Siap, ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya baru bisa join. Jadi tadi saya masuk di akhir-akhir, mungkin ada di slide 7. Ini Pak, nanti bakal di-upload di Hiles ya Pak? Ya. Sepertinya materinya sangat menarik, tapi sayangnya saya telat join Pak. Menarik dan agak berat Pak Fajar ini. Makanya saya baru sampai di situ, baru sampai di logika triadik. Jadi kenapa kita memahami sebuah tanda itu ada di elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Mulai dari melihat groundnya, kemudian yang kedua objeknya, kemudian interpretasinya. Nah, kalau dari segi ground, tanda itu dikenali karena dia dibandingkan dengan tanda yang lain. Ada pembanding di situ. Kalau dari segi objek, itu karena dari apanya lagi ya? Kalau dari segi objek itu, kan dari tampilan. Jadi tanda dilihat dari tampilannya. Yang terakhir itu, tanda dilihat dari pikiran ataukah interpretan. Oh, berarti izin Pak. Jadi untuk yang kemungkinan yang seperti tadi Bapak sebutkan mata merah itu termasuk di dalam apa tadi Pak? Yang apa? Interpretan. Interpretan ya Pak. Jadi yang mungkin yang bisa memberi kemungkinan itu interpretan ya Pak. Iya.
Kalau Oke, di situ siap, itu siap, kan Pak. itu istilahnya kalau dalam yang PERS. Ini kan ada lagi pembagian-bagian teradiknya itu. Itu disebut sumiscience. Jadi sumiscience itu di pikiran kita ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipikirkan ketika melihat suatu tanda. Misalnya Pak Fajar nih, lihat mata saya merah toh? Misalnya, itu tidak langsung bilang bahwa saya begadang semalam, Pak. Pasti Pak Fajar bilang mungkin infeksi matanya atau baru bangun tidur. Nah, di pikiran tadi yang terhubung dengan pikiran, yang apa interpretan yang apa tanda dan interpretan itu ada lagi relasi sesungguhnya yang dipikirkan. Di situ itu disebut Daisy signs. Jadi ketika ada tanda, awas ada anjing galak di sebuah tempat wisata tertulis, itu langsung terhubung di pikiran tentang anjing yang galak kan? Siap. Izin bertanya lagi, Pak. Apakah itu termasuk interpretan, Pak? Masuk interpretan. Atau masuk di objek? Oh, siap, siap. Itu interpretan. Sama juga swadhiscience gitu. Itu harus ada hubungan logisnya. Jadi misalnya tidak ada cahaya. Ya hubungan logisnya mungkin karena tidak ada lampu di situ. Ataukah memang karena malam? Kayak gitu. Jadi tetap dari 3 mekanisme triadik ini ada beberapa yang saling beririsan gitu. Kayak misalnya dari aspek ground tadi, apakah dari aspek objek tadi yang saya sebutkan, misalnya icon itu bisa masuk dalam masuk dalam yang mirip dengan ini legiscience, misalnya simbol. Itu karena ada konvensi di situ. Ya toh? Ada konvensi, kesepakatan. Jadi kalau misalnya lampu merah, itu karena kesepakatan kita tentang aturan main harus berhenti ketika ada lampu merah. Kayak semacam itu. Indeks itu karena sebab akibat, tampilan sebab akibat. Kalau icon itu karena tampilan kesamaan, gitu. Potret, patung, karikatur itu dibandingkan dengan objek A dengan objek lainnya. Misalnya objek foto dengan objeknya Pak Fajar, itu kalau icon. Kalau dia causality itu diestimasi, gitu. Asap misalnya, ataukah bintik merah dan seterusnya. Bintik merah itu diestimasi anunya. Kalau dia sebab akibatnya, mungkin karena dia lama di hutan digigit nyamuk, kemudian demam berdarah kayak gitu kan. Nah, kalau simbol tadi lambaian tangan atau saya kasih jempol atau anggukan, misalnya saya bertanya, apakah Bapak mengerti? Pak Fajar ngangguk. Nah, tanda anggukan itu bagian dari simbol dan saya pahami bahwa mungkin dia mengerti tanpa ngomong sekalipun. Gitu Pak Fajar ya. Siap, Pak. Sangat jelas. Makasih, Pak. Iya. Jadi ini gagasannya Charles Sanders Peirce malam ini yang kita bahas. Baik, kalau tidak ada lagi, itu saja dulu.